Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kami dengan tema pembangkit energi terbarukan dengan judul panel surya. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari anggota tim Muhammad Aditya Fansuri dengan NPM 2014210 340. Kemudian Heru Irwansyah 2014210 330. Kemudian Muhammad Agung Irwansyah dengan NPM 21142104222. Kemudian Mario Julkifli dengan NPM 2114210 158. Kemudian Diki Arya dengan NPM 21142100045. Yang pertama, latar belakang panel surya. Panel surya adalah sebuah alat yang terdiri dari sel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor untuk mengubah energi surya menjadi energi listrik. Prinsip kerjanya didasari oleh pertemuan semikonduktor dengan P dan semikonduktor jenis N. Panel surya tersusun dari modul surya yang dirangkai secara seri maupun paralel sesuai dengan kebutuhan daya listrik tertentu, yang dimana untuk pemasangan panel surya pada suatu bangunan kemudian atau pada bangunan perusahaan ditentukan oleh kebijakan mengenai penggunaan instalasi listrik yang memanfaatkan energi surya. Manfaat menggunakan panel surya: menghemat biaya, ramah lingkungan, bisa dipasang di mana saja, bersifat individual, bisa digunakan untuk investasi. Beberapa gangguan pada kelistrikan yang terjadi pada sistem PLTS. Yang pertama itu adalah masalah pada pembebanan atau load, yang dimana dalam proses penyaluran ini, apabila terjadi masalah seperti beban berlebihan ataupun koneksi ke beban yang salah satu akan menjadikan masalah pada sistem PLTS. Yang selanjutnya itu adalah masalah pada inverter, yang dimana inverter merupakan alat yang digunakan pada sistem PLTS untuk mengubah tegangan DC output dari panel surya menjadi tegangan AC. Jika inverter pada rangkaian ini rusak, maka dapat menyebabkan gangguan pada beban, karena inverter tidak dapat menghasilkan listrik AC untuk beban. Masalah pada PV array yang terdiri dari gabungan dari sejumlah modul. Panel yang masing-masing memiliki struktur yang terpisah, namun terhubung secara elektrikal dengan kabel. String adalah sejumlah solar panel yang terhubung secara elektrik dengan komponen fotovoltaik atau komponen yang dapat mengubah cahaya menjadi listrik. Kemudian, masalah hubungan singkat dapat terjadi karena bertemunya kutub negatif kabel DC dengan kutub positif kabel DC, bertemunya fasa dengan ground, ataupun bertemunya kabel positif DC dengan ground. Masalah hubungan singkat dapat menyebabkan beberapa hal yang cukup berbahaya, seperti bahaya tersetrum, sistem tidak bisa berjalan, hingga dapat menyebabkan kebakaran. Berikut yang kita lihat ini adalah gambar rangkaian, yaitu rangkaian alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat rangkaian sederhana sel surya. Di sini bisa kita lihat ya prosedur untuk bisa mengaplikasikannya sel surya, yaitu ada komponennya solar panel, baru kemudian charger control, baterai 12 volt yang berkapasitas 110 ampere. Kemudian ada inverter yang merubah arus DC menjadi AC, yang mana tegangan menjadi 220 volt. Alat dan bagian yang perlu dalam pembuatan panel surya. 1. Sel surya atau panel surya. 2. Baterai. 3. Inverter. 4. Kabel. 5. Saklar otomatis. 6. Alat-alat dasar seperti solder, gunting kawat, dan tang, obeng. Adapun prinsip kerja panel surya seperti gambar di bawah. Sinar panas cahaya matahari tertangkap atau terjebak di dalam
suatu papan panel surya yang mana energi panas berubah menjadi energi listrik. Adapun beberapa prinsip kerja panel surya. Prinsip kerja dari panel surya adalah dimulai ketika pancaran sinar matahari yang tersusun dari foton menabrak atom semikonduktor silikon dari solar panel, sehingga bisa menimbulkan energi besar yang mampu untuk memisahkan elektron dari struktur atomnya. Elektron yang sudah berpisah serta memiliki muatan negatif akan bergerak ke arah konduktor dari material semikonduktor dan pada atom yang telah hilang elektronnya, maka strukturnya akan kosong, yang disebut dengan halo yang bermuatan positif. Jika ada elektron bebas yang sifatnya negatif, maka bisa menjadi pendonor elektron atau disebut dengan semikonduktor tipe N. Dan untuk semikonduktor dengan halo bermuatan positif akan menjadi penerima elektron atau semikonduktor tipe P. Antara daerah positif dan negatif itulah bisa memunculkan energi yang kemudian mendorong elektron dan halo menjadi berlawanan, di mana elektron akan jauh dari daerah negatif dan halo akan jauh dari daerah positif. Prinsip kerja panel surya. 1. Cahaya matahari mengenai sel surya dan elektron dalam sel surya bergerak. Kedua, arus listrik DC yang dihasilkan oleh sel surya mengalir melalui kabel DC menuju inverter. Ketiga, inverter mengubah arus listrik DC menjadi arus listrik AC yang dapat digunakan untuk menggerakkan berbagai alat listrik di rumah atau gedung. Yang keempat, meter listrik digunakan untuk mengukur jumlah energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya. Dan yang kelima, jika energi listrik yang dihasilkan lebih dari yang dibutuhkan, maka energi tersebut akan disimpan di dalam baterai. Jika energi listrik yang dihasilkan kurang dari yang dibutuhkan, maka listrik dari jaringan PLN akan digunakan sebagai sumber energi tambahan. Panel surya akan terus menghasilkan energi listrik selama masih ada sinar matahari yang mengenai sel surya, seperti yang kita lihat ilustrasi tersebut.